belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Yang penting, jangan berhenti untuk bertanya. Albert Einstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, perkenalkan nama saya Akilah Ahnaf Zahara dengan nomor absen 4 dari kelas 106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tindakan-tindakan penting yang perlu dilakukan pada saat tahap mitigasi ketika terjadi bencana alam serta setelah bencana alam. Teman-teman sekalian, video ini merupakan tugas mata pelajaran geografi di bawah bimbingan Bapak Denny Haryanto, MPD. Menghadapi suatu bencana alam justru membutuhkan kesiapan yang sangat matang. Salah satu tahap yang penting ialah mitigasi. Apa sih mitigasi itu? Nah, teman-teman, mitigasi merupakan upaya pencegahan serta persiapan sebelum bencana tersebut terjadi. Mitigasi juga bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan serta meminimalisir baik secara fisik maupun sosial. Nah, langkah-langkah mitigasi ini mencangkup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Kedua, penyediaan sistem peringatan dini serta edukasi masyarakat tentang keselamatan dan cara mengevakuasi diri. Dengan adanya mitigasi atau melakukan mitigasi tersebut, kita dapat meminimalisir atau mengecilkan resiko dan melindungi keselamatan dari banyak orang. Setiap langkah-langkah mitigasi sangat penting untuk mengurangi dampak bencana alam. Dengan persiapan yang baik, tentu saja kita bisa lebih siap dalam menghadapi suatu resiko yang akan terjadi. Nah, teman-teman, berikut beberapa tindakan-tindakan mitigasi yang dilakukan. Antara lain, yang pertama, membangun dan memperkuat setiap infrastruktur seperti bangunan tahan gempa agar aman saat terjadi getaran dan dapat meminimalisir kerusakan pada bangunan tersebut. Berikut contohnya. Kedua, menyediakan jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memudahkan setiap masyarakat untuk menyelamatkan diri dari suatu bencana alam. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan simulasi bencana agar masyarakat paham dan terlatih dalam menghadapi keadaan darurat. Yang keempat, menanam pohon serta menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Nah, nomor 4 sangat penting teman-teman. Seperti yang kita tahu, bahwasanya dengan menjaga lingkungan, tentunya kita dapat melestarikan alam, dan yang kedua akan lebih menjamin keselamatan setiap masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas tindakan yang dilakukan saat terjadi bencana alam. Saat bencana terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan. Nah, berikut beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, tentu saja kita perlu menyelamatkan diri kita sendiri ke tempat yang lebih aman, seperti titik evakuasi atau titik kumpul, ataupun tempat yang lebih tinggi jika terjadinya banjir. Maka dari itulah pada saat tahap sebelumnya terjadi bencana alam yang kita bahas tadi. Bahwasanya kita memerlukan jalan maupun titik evakuasi yang mudah diakses sehingga tidak menyulitkan masyarakat ataupun penggunanya dalam menyelamatkan diri. Yang kedua, membantu anak-anak, lansia, orang berkebutuhan khusus maupun orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk dievakuasi demi meminimalisir dampak dari bencana yang akan terjadi. Nomor 3,
menghindari penggunaan lift dan peralatan elektronik lainnya. Mengapa? Karena jika terjadi gempa ataupun bencana alam lainnya, kita tidak tahu bahwasanya aliran listrik tersebut mengalami konsleting atau tidak. Sehingga jika mengalami konsleting, akan memicu dan mempersulit diri kita dalam proses penyelamatan diri atau self-rescue. Dan yang terakhir, pastikan untuk kita mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh petugas keamanan ataupun tim penyelamat agar tidak menyebabkan dampak-dampak dan kerugian lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dengan kita mengikuti prosedur-prosedur keselamatan ataupun tahap-tahap yang saya berikan tadi, maka dari itu akan menjamin tingkat keselamatan diri kita. Setelah bencana berlalu, kita akan memasuki pada tahap pasca bencana. Nah, pada tahap ini fokus kita adalah pemulihan dan penanganan dari suatu dampak yang telah ditimbulkan. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan antara lain. Yang paling pertama ialah menjamin keselamatan. Pastikanlah diri sendiri, keluarga, hewan peliharaan maupun orang-orang yang lainnya aman serta terlindungi. Jikapun ada yang hilang, cari segera bantuan dari petugas tanggap darurat. Nomor 2, menangani cedera. Kita harus segera menangani cedera fisik maupun tekanan emosional kepada dokter yang telah difasilitaskan. Yang ketiga, tentunya kita akan segera memeriksa kesehatan. Segeralah periksa ke fasilitas kesehatan yang tidak terdapat dampak dari bencana tersebut untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Dan membantu pemulihan. Kita dapat berpartisipasi jika kita bukan korban dalam pemulihan ekonomi, rekonstruksi, infrastruktur, dan pendistribusian bantuan. Nah, selanjutnya ialah memulihkan lingkungan. Dengan kita mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana, maka akan mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari dalam selanjutnya. Nah, selanjutnya merupakan memulihkan korban, memberikan pemulihan secara fisik maupun mental kepada setiap korban yang telah terkena tekanan bencana. Yang terakhir ialah mengevaluasi dan memperbaiki setiap prosedur mitigasi agar lebih siap lagi dalam menghadapi bencana di masa yang akan mendatang. Nah, teman-teman, itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam menghadapi suatu bencana alam. Dengan adanya persiapan dan tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak ataupun meminimalisir dampak yang telah ditimbulkan dan membantu proses pemulihan berjalan lebih cepat. Semoga dengan adanya informasi yang telah saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua untuk lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa yang akan mendatang. Terima kasih, sekian penutupan video dari saya. Maafkanlah jika ada salah kata ataupun perilaku yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.